Yang dulu pendek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang kami hormati Ketua Masjid, Ketua DKM Masjid Baitus Salam beserta para jajarannya, yang kami hormati para jamaah musalla Masjid Baitus Salam yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam rangka menjalankan syariat yang Allah turunkan, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah kalau keputusannya lanjut. Udah ada kabar belum? Belum. Katanya 7:30 ya. Sekarang udah jam 8 kurang, masih belum. Mungkin masih hujan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini menjadi pengikut Rasulullah SAW yang setia hingga akhir zaman dan mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Bisa satu hari lagi, bisa juga hari ini yang terakhir Ramadan malam ini. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah setelah Ramadan kita masih sama ibadahnya seperti kita di bulan Ramadan? Contoh saja yang kita akan bahas adalah membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada para pembacanya. Di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, masjid kita sudah menghatamkan berapa kali? Baru 1 kali, alhamdulillah. Tapi bisa hatam. Dikala di bulan-bulan yang lain itu susah sekali hatamnya. Dan di bulan Ramadan kita berjamaah baca Qur'annya. Dibandingkan di bulan lain kita sendiri-sendiri membacanya tanpa teman-teman. Dan kita pengen di bulan lain pun bacanya seperti di bulan Ramadan.
Jangan sampai bacaan yang kita baca hari ini dilupakan di setelah Ramadan nanti. Kata para ulama, kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Kalau pertanyaannya adalah, kalau membaca Al-Quran itu kebaikan buat kita, maka nanti setelah Ramadan akan dapat kebaikan-kebaikan yang lain dari Al-Quran. Kalau Al-Quran hanya dibaca pada saat bulan Ramadan, setelah Ramadan gak baca lagi, maka hati-hati, bukan kebaikan yang kita tanam di bulan Ramadan ini. Bisa jadi seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, Rubban talin lil Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknat dia. Kita gak mau bacaan Al-Quran yang kita baca hari ini menjadi laknat buat kita di kemudian hari, menjadi hal-hal yang membuat kita buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk mulai hari ini gemakan lagi setelah Ramadan, tetap membaca Al-Quran. Walaupun mungkin ritmenya berbeda, yang biasanya sehari 1 juz di bulan Ramadan, bisa saja nanti bisa jadi one day one juznya tetap berjalan, atau minimal kita tetap membaca Al-Quran setiap hari. Karena kita ingin semuanya Al-Quran ada di dada-dada kita. Kita ingin rumah-rumah kita ada Al-Quran. Kita ingin rumah-rumah kita dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran bukan sebagai pajangan semata yang ada di dinding kita. Al-Quran bukan hanya sebagai hiasan-hiasan lemari kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya nanti umatku akan menjadikan Al-Quran sebagai barang yang dicuekin. Di bahasa kita dicuekin. Kita dicuekin sama tetangga, itu nggak mau, sedih. Dicuekin sama istri, seorang suami, sedih. Dan sebaliknya, istri dicuekin suami juga sedih. Apalagi Al-Quran itu dicuekin oleh kita. Di bulan Ramadan ini yang katanya adalah diturunkannya Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Namun setelah Ramadan lekas hilang dari kita, maka Al-Quran kembali lagi ke barak-barak lemarinya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengumumannya belum? Sudah. Lanjut. Sabtu nih. Gas kan. Iya, kita nunggu keputusan pemerintah. Kita adalah orang-orang yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keputusan ulil amri kita. Insyaallah kita akan melaksanakan tarawih hari ini, dan kita akan melaksanakan lebaran hari Sabtu. Wallahu a'lam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk, tugas kami adalah mungkin para DKM, para imam, dan para guru-guru Al-Quran mengajak kita semuanya, mulai hari ini yuk kita perbanyak bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan maupun bulan setelah Ramadan. Kita ingin Al-Quran itu menjadi pegangan hidup kita, pegangan setiap muslim, pegangan seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.